Hari ketiga di Spectrum of the Seas, hari ini menuju Phuket, Thailand. Kapal sempat berbalik ke arah Penang lagi kemarin karena ada darurat emergency pada salah satu penumpang. Dan ini adalah kondisi kamar kami ketika setelah digunakan. Kamar mandi kami yang rapi. Dengan telepon inilah cara kami berkomunikasi satu sama lain. Kami terbagi menjadi 4 kamar dengan dek atau lantai yang berbeda. Telepon ini juga tersedia tidak hanya di kamar, tetapi juga di dekat lift di setiap lantainya. Tentu akan menjadi persoalan apabila orang yang kita telepon tidak berada di kamar, tapi itulah cara untuk menghemat di trip kali ini. Jam 7 lebih hampir 15 Thailand time. Hari ini matahari bersinar cerah. Cepat. Tapi ini kan rapi hari. Seperti hari kedua, kami memilih sarapan di 270 Cafe. Setelah sarapan, kami bergerak ke depan Vintage Cafe untuk mengambil nomor antrian untuk boot transfer ke Phuket nantinya. Sebenarnya nomor antrian ini sudah dibuka dari jam 6 pagi dan kami juga lumayan agak kesiangan untuk mengambil antrian ini. Dan setelah mengambil antrian, karena waktu masih panjang, kami memilih untuk berenang dan jacuzzi dulu di solarium. Ketemu Pak Dewa lagi. Kita berturut-turut soalnya ini. Padahal setahun yang lalu ya. Setahun yang lalu, iya. Bagi penumpang yang sudah mengambil antrian dan akan turun ke Phuket, nanti akan menaiki boat ini yang akan mentransfer kita menuju ke port di Phuket. Nomor kami adalah nomor ke-21. Sayangnya pergerakan antrian bergerak sangat lambat dan kami menunggu di La Patisserie di daerah kawasan mall. Ini sama seperti Cafe 270, ini sudah include makanan dan minumannya kecuali es krim dan kopi. Bagaimana es krim dalam cruise rasanya, Pin? Standar. Tapi harganya kurang lebih aja ya. Jadi tidak terlalu mahal lah harga di cruise ini ya bagi masih untuk separuh ya. Ya, jadi so. Mungkin saya pakai kopi. Oke. Ini adalah tips juga untuk membuka pintu toilet. Kita tidak perlu menekan handle pintunya, tetapi hanya perlu menekan tombol buka di samping pintunya. Hujan lebat di luar yang membuat pergerakan transfer kita ke boat menjadi lambat dan terjadi penumpukan antrian. Kami diarahkan ke 270 untuk menunggu sambil disediakan film. Di sini kita bisa menunggu sambil menonton film. Nomor antrian kami dipanggil, saatnya bergerak menuju gangway. Kembali menunggu di depan Casino Royal. Informasi dari petugas di luar sedang hujan lebat, jadi mobilisasi transfer juga mengalami kendala. Masih hujan gerimis ketika kami memasuki boat transfer. Boat transfernya cukup besar, ini kurang lebih bisa memuat perkiraan sekitar 200 orang, dan masa transfer dari kapal menuju Port of Phuket sekitar 15 menit. Don't wanna overthink it, baby. Just
Keluar dari pelabuhan, kita sudah disambut berbagai stall yang menjual makanan, minuman, snack, street food, dan juga taksi maupun minibus atau yang menawarkan excursion. Dan kami memilih untuk menyewa minivan ini bersama Pak Frida. Ini setelah negosiasi kami membayar 2.000 baht yang muat 11 orang dengan destinasi ke Wat Chalong, Dik Buddha, Phuket Old Town, dan Patong. Destinasi pertama kami adalah Wat Chalong, sekitar 25 menit dari Port of Phuket ini. Jam 12.23, ini sebenarnya di luar schedule kami. Kami berharap jam 10 sudah bisa sampai di Phuket dan melakukan excursion untuk hari ini. Tapi apa boleh buat, kami langsung skip makan siang dan menuju Wat Chalong Temple. Merdeka nggak? Wat Chalong ini bernama Wat Chaya Tararam aslinya, dan ini free, dan untuk turis biasanya untuk dikunjungi, tetapi untuk warga lokal ini adalah tempat untuk beribadah atau sembahyang. Merdeka di Phuket. 1, 2, 3. Lanjut ke destinasi kedua adalah Dik Buddha. Dik Buddha sendiri terletak di puncak sebuah bukit, dan ketika kita menuju puncak ada wisata penunggang gajah dan ATV yang bisa kita coba. Nah, ini adalah kawasan Dik Buddha dan masuknya juga free ya. Yang perlu diperhatikan ketika kita mengunjungi Dik Buddha maupun Wat Chalong adalah pakaian yang sopan tentunya. Ini merupakan tempat ibadah bagi mereka. Lu silau nggak kayak tau apa-apa. Merdeka! Merdeka! Destinasi ketiga, kita akan menuju ke Phuket Old Town, ke Talang Road. Kita akan makan siang yang terlambat di Kopi Wilai. Tetapi di tengah jalan kita sempat mampir ke toko oleh-oleh. Di sini kacang mente. Bin, enak Bin. Enak. Kopi Tiam Bai Wilai ini terkenal di kawasan turis maupun di kalangan lokal Thailand. Dan tidak heran kita ketika makan di sini melihat banyak orang yang berfoto di depan Kopi Tiam Wilai ini. Tempatnya juga sangat instagramable, makanannya enak, minumannya enak, snacknya enak, dessertnya juga enak, semuanya enak. Ini punyamu, Aib. Tiba-tiba hujan lebat lagi, dan untungnya hanya sebentar, dan kami pun eksplor di kawasan Talang Road ini di Phuket Old Town. Snack sore nyobain mango sticky rice dan coconut ice cream. Thank you. Phuket Old Town. Sekitar jam 5:30 sore kami putuskan untuk kembali saja ke Port of Phuket, batal ke Patong, tapi kami sempat mampir ke 7-Eleven untuk membeli sesuatu dan ke drugstore. Isunya rek. Makanya
Oh ya, untuk minivan yang kami sewa dan Pak Prida orangnya sangat baik dan ramah, bisa sedikit bahasa Melayu dan bahasa Inggrisnya juga cukup lancar. Setelah menyelesaikan transaksi dengan Pak Prida, kami masih jalan-jalan ke kawasan pelabuhan untuk membeli beberapa makanan, minuman, dan buah khas Thailand. Salah satunya adalah mangga. Kata ya. Sudah. Ternyata kami bertemu dengan orang Tenggarong dan ini tetangga kami sebenarnya karena kami dari Balikpapan. Di atas. Tujuan kami selanjutnya adalah makan malam di Main Dining Room dan ini melewati Royal Casino. Bisa dilihat di sini kondisinya sepi, tapi jangan salah nanti malam bakalan ramai. Sampelnya nanti itu dipanggil. Oh, nah. Drafin. Bom kar itu sudah main. Apanya tipis aja, ternyata tebal. Iya. Iya. Dia kayak bikin penguin. Sembari menunggu show, kami mengecek foto karena kita ada foto dulu sebelum naik ke kapal dan ini lumayan mahal jadi kami tidak menembusnya dan kami hanya memfotonya saja. Ini adalah show Chinese Magic Show, cukup bagus show-nya dan setelah show kami melanjutkan ke 270 Silent Disco. Ini kita mendengarkan musik melalui headphone kita dan di warna hijau itu adalah lagu India, sedangkan warna biru itu adalah lagu barat. Dan kontras sekali, ini Royal Casino jam 11 malam sudah penuh oleh opa dan oma-oma. Bagi penumpang yang ingin jacuzzi yang lebih tenang, tidak diganggu orang lain, mungkin pilihannya adalah di tengah malam. Untuk solarium sendiri dibuka kembali jam 1 malam dan proses dari jam 12 menuju jam 1 adalah proses pembersihan dan ini adalah jam setengah 2 malam jacuzzi di solarium lumayan full.